Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi biologi tentang sejarah penemuan sel. Sel pertama kali ditemukan melalui pengamatan mikroskop. Penemuan ini menjadi dasar biologi modern dan membantu kita memahami kehidupan di tingkat terkecil. Kronologi penemuan sel. Robert Hooke 1665. Penemuan Hooke adalah orang pertama yang menggunakan istilah sel. Metode yang ia lakukan adalah mengamati sayatan tipis gabus menggunakan mikroskop sederhana. Ia melihat ruang kecil seperti sarang lebah dan menyebutnya cellulae atau kamar kecil. Apa yang dilihatnya sebenarnya adalah dinding sel kosong dari jaringan tumbuhan mati. 2. Anthony van Leeuwenhoek 1674. Penemuannya adalah mengembangkan mikroskop yang lebih kuat dan mengamati organisme mikroskopis hidup seperti bakteri protozoa. Kontribusinya adalah ia menyebut mikroorganisme yang dilakukan sebagai animalcules, hewan kecil. 3. Matthias Claiden dan Theo Schwann 1838 sampai 1839. Claiden menyatakan bahwa semua tumbuhan tersusun atas sel. Schwann menyatakan bahwa semua hewan juga tersusun atas sel. Teori sel mereka bersama-sama menyimpulkan bahwa sel adalah unit dasar kehidupan pada semua organisme. 4. Rudolf Virchow 1855. Penemuan menyempurnakan teori sel dengan menyatakan bahwa omnis cellula est cellula. Setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Kontribusinya memperkuat ide bahwa sel tidak muncul secara spontan, melainkan melalui pembelahan sel. 5. Pengembang mikroskop elektron 1930-an. Penemuan dengan mikroskop elektron struktur internal sel seperti organel, mitokondria, ribosom, dan lain-lain dapat dilihat dengan jelas. Kontribusi mengungkap kompleksitas sel lebih jauh. 3. Teori sel. Berdasarkan penemuan di atas, teori sel dirumuskan. 1. Semua makhluk hidup terdiri dari satu atau lebih sel. 2. Sel adalah unit dasar struktur dan fungsi makhluk hidup. 3. Semua sel berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Kesimpulannya adalah semua sel membuka wawasan besar dalam ilmu biologi dan memahami struktur mikroskopis sehingga proses yang terjadi di dalamnya seperti metabolisme, reproduksi, dan pewaris genetik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.